Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Halimatus Sadiah dengan NIM 19051204065 dari kelas Teknik Informatika 2019B akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer sendiri merupakan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuannya agar informasi maupun data yang dibawa oleh pengirim dapat sampai kepada penerima dengan tepat dan akurat. Jaringan komputer dibagi menjadi dua, ada jaringan terpusat dan juga jaringan terdistribusi. Untuk kelebihannya, jaringan terpusat memiliki keamanan lebih terjamin serta menghindari kerangkapan data. Namun, kekurangannya adalah kurang fleksibel dalam pelayanan, serta bila komputer pusat mengalami kerusakan, maka seluruh sistem tidak dapat berfungsi. Beda halnya dengan jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi ini kelebihannya yang pertama, fasilitas lokal dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Yang kedua, kemudahan pencadangan ketika terjadi musibah. Dan yang ketiga, dapat menambah komponen secara individu. Namun, kekurangannya yang pertama, dibutuhkan biaya yang cukup besar, dan yang kedua, ketidaksesuaian dalam menyediakan software dan hardware, serta proses data agak lambat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, jenis jaringan komputer berdasarkan fungsinya. Ada client server dan juga peer-to-peer. Client server sendiri merupakan sebuah jaringan komputer yang memang didedikasikan menjadi server. Untuk client server ini bisa juga dijadikan sebagai layanan untuk satu komputer maupun lebih. Sedangkan peer-to-peer merupakan jenis jaringan yang setiap hostnya bisa menjadi klien maupun server secara bersamaan. Jadi kita bisa mengirim maupun menerima data dalam waktu yang bersama. Yang kedua, jenis jaringan komputer berdasarkan area cakupannya. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. Pada saat kita saling menghubungkan komputer maupun perangkat lain seperti handphone, keyboard, atau perangkat yang lainnya dengan jarak yang cukup dekat, misalnya 4-6 meter, maka kita telah membentuk suatu Personal Area Network atau PAN. Yang kedua ada Local Area Network atau LAN. Inilah jaringan komputer yang sangat populer, karena jaringan komputer ini mencakup wilayah yang kecil, misalnya kampus, gedung, kantor. Jadi itu sudah merupakan contoh jaringan komputer dari Local Area Network. Yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network. Jaringan ini merupakan suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Dan yang keempat ada Wide Area Network atau WAN. Jaringan komputer yang mencakup area yang besar, misalnya adalah antar wilayah, kota, maupun antar negara. Dan internet merupakan contoh dari jaringan WAN ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis jaringan komputer berdasarkan aksesnya. Ada internet. Pengertian dari internet sendiri merupakan jaringan publik global dengan jutaan perangkat yang saling terhubung. Kelebihannya yakni siapapun dapat mengakses internet dan lebih banyak dikunjungi atau digunakan, serta informasi tidak terbatas. Untuk kekurangannya, yang pertama, koneksi lebih lambat dan tingkat keamanannya pun tidak seaman dengan intranet. Yang kedua adalah intranet. Pengertian dari intranet sendiri merupakan jenis jaringan internet yang digunakan secara pribadi. Dan ini merupakan jaringan pribadi sehingga siapapun tidak dapat mengakses intranet dengan sembarangan. Jadi kalau misalnya kita mau mengakses intranet, kita harus punya password khusus yang menyediakan agar kita bisa satu jaringan dengan orang wilayah tersebut. Kelebihannya yang pertama, lebih aman dari internet, dan yang kedua, koneksinya pun lebih cepat daripada internet. Tapi kekurangannya adalah jumlah pengguna pun terbatas dan bersifat privat, serta informasi yang diberikan pun terbatas. Jadi nggak bisa memberikan informasi secara banyak. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya.
ada jaringan ad hoc. Jaringan ad hoc ini merupakan suatu jaringan yang terdiri dari dua maupun lebih piranti wireless yang berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Jaringan ini sangat sederhana dalam setupnya. Cukup tancapkan adapter wireless pada laptop, maka sudah bisa melakukan komunikasi antar laptop. Dan jaringan ad hoc ini merupakan jaringan yang murah karena tidak memerlukan sebuah wireless access point, serta retrofitnya antar adapter 2 kali lebih cepat daripada menggunakan wireless access point dalam topologi infrastruktur. Selanjutnya adalah jaringan infrastruktur. Jaringan ini merupakan jaringan yang menggunakan suatu piranti Wi-Fi atau yang disebut sebagai AP sebagai suatu bridge antara piranti wireless dan jaringan kabel standar. Serta dengan infrastruktur topologi, Anda bisa berbagi sambungan internet dan memperluas jaringan wireless Anda dengan meletakkan sebuah wireless access point di antara dua wireless adapter, memperpanjang jangkauannya menjadi 2 kali lipat. Kita selanjutnya kemudian akan membahas tentang jenis topologi jaringan komputer. Yang pertama, ada topologi ring. Topologi ini merupakan jaringan komputer yang dihubungkan dengan komputer lain yang bentuknya itu seperti ring atau cincin, seperti gambar di sampingnya. Nah, jenis topologi ini memanfaatkan LAN card supaya setiap komputer bisa terkoneksikan. Kelebihannya, biaya instalasi cukup murah dan mudah diimplementasikan, serta konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru cukup mudah. Untuk kekurangannya, troubleshooting bisa dibilang cukup rumit, dan jika salah satu koneksi putus, maka semua jaringan pun terputus. Dan yang kedua ada topologi bus. Topologi ini merupakan jenis topologi yang lebih praktis, karena biasanya hanya dimanfaatkan untuk instalasi jaringan kabel koaksial. Kelebihannya sendiri yakni biaya instalasi sangat murah, lalu penambahan klien baru dapat dilakukan dengan mudah, serta topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Namun kekurangannya adalah jika salah satu kabel terputus, maka komputer yang lain pun dapat terganggu. Dan yang kedua, proses mengirim dan menerima data kurang efisien, serta topologi ini sangat jadul dan sulit untuk dikembangkan. Yang ketiga ada topologi star. Topologi ini berbentuk bintang, sesuai dengan namanya, di mana jaringan ini umumnya memakai hub atau switch untuk mengkoneksikan antar klien. Topologi ini banyak digunakan karena menyimpan banyak kelebihan dibanding jenis topologi jaringan lainnya. Kelebihannya yang pertama, apabila salah satu komputer mengalami masalah, tidak mempengaruhi komputer lain, dan bersifat fleksibel, serta tingkat keamanan cukup baik dan mendeteksi masalah cukup mudah. Namun kekurangannya adalah jika switch titik pusat mengalami masalah, maka semua juga bermasalah, serta cukup membutuhkan banyak kabel dan juga jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Yang keempat adalah topologi mesh. Topologi mesh ini merupakan topologi yang bisa dimanfaatkan untuk banyak rute, dan jaringan topologi ini merupakan jaringan yang menggunakan kabel tunggal sehingga pengiriman data lebih cepat tanpa memakai hub ataupun switch. Kelebihannya yang pertama adalah jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, dan yang kedua, besar bandwidthnya itu cukup besar, dan yang ketiga adalah keamanan pada topologi ini sangatlah baik. Namun kekurangannya adalah pertama, proses instalasi sangat rumit, yang kedua, membutuhkan banyak kabel, serta banyak biaya instalasi yang sangat mahal. Sekian penjelasan tentang model infrastruktur jaringan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.